Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Jadi, langsung saja. Kalian tahu nggak, tanpa ilmu yang akan kami bahas hari ini, mungkin tidak akan ada mesin motor, AC, di rumah kalian. Atau bahkan, energi matahari yang sampai ke bumi. Kita sering mendengar kata panas atau dingin. Tapi, di mata fisika, itu adalah tentang perpindahan energi yang sangat kuat. Maka dari itu, kami akan membahas tentang kalor dan termodinamika, di mana kita akan belajar bagaimana mengubah panas dan energi menjadi usaha. Materi diawali dengan pengenalan tentang kalor, yaitu energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Dalam proses perpindahannya, kalor mengenal 3 mekanisme utama, yakni konduksi yang merambat melalui benda padat, yang dimana contohnya adalah ketika kita sedang menyetrika baju, kalor dari setrika akan berpindah ke baju. Lalu yang kedua ada yang namanya konveksi, yang dimana kalor mengalir melalui zat cair atau gas. Contohnya adalah ketika kita memanaskan air, yang dimana air di bagian bawah panci akan menjadi ringan dan naik ke atas. Sementara air yang lebih dingin akan turun ke bawah. Ini menciptakan arus perputaran air. Lalu yang ketiga adalah radiasi, yang memancarkan tanpa memerlukan medium perantara melalui gelombang elektromagnetik atau cahaya. Contohnya adalah ketika saat kamu duduk di dekat api unggun, wajahmu akan terasa hangat meskipun kamu tidak menyentuhnya, atau tidak berada tepat di atas aliran udara panasnya. Kalor dikategorikan menjadi beberapa bagian berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah kalor sensibel, yang digunakan untuk mengubah suhu suatu benda, yang dimana kita menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q adalah kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenisnya, dan delta T adalah perubahan suhu. Oke, selanjutnya adalah kalor laten, yang dimana berfungsi untuk mengubah wujud benda, baik itu melebur, membeku, menguap, maupun mengembun. Untuk rumus yang mengubah wujud melebur atau membeku adalah Q sama dengan M dikali L, di mana Q adalah kalor, M adalah massa benda, dan L adalah kalor lebur. Sementara untuk menguap atau mengembun, kita menggunakan rumus Q sama dengan M dikali U. Sama seperti sebelumnya, Q adalah kalor, M adalah massa, U adalah kalor uap. Nah, di sini yang membedakan adalah jenis kalornya. Ketika melebur atau membeku, kita menggunakan kalor lebur, dan ketika menguap atau mengembun, kita menggunakan kalor uap. Oke, selain itu, terdapat pula konsep kapasitas kalor yang menunjukkan kemampuan suatu benda dalam menyerap panas, yang dimana rumusnya adalah C sama dengan Q per delta T, yang dimana C adalah kalor jenisnya, Q adalah kalor, dan delta T adalah perubahan suhu. Interaksi antara dua benda yang berbeda suhu diatur dalam asas Black, yang menyatakan bahwa saat kedua benda dicampurkan, jumlah kalor yang dilepaskan oleh benda panas akan sama dengan kalor yang diterima oleh benda dingin, hingga mencapai suhu yang sama atau setimbang, yang dimana rumusnya adalah Q lepas sama dengan Q terima, yang dimana kalor yang dilepas sama hasilnya dengan kalor yang diterima. Lalu ada juga efek dari pemberian kalor, salah satunya adalah pemuaian, yaitu peristiwa bertambahnya ukuran suatu benda akibat kenaikan suhu. Pemuaian bisa terjadi pada zat padat, zat cair, ataupun gas. Mari kita telaah satu-satu, dimulai dari pemuaian zat padat. Pada zat padat, pemuaian dapat terjadi dalam bentuk panjang, luas, maupun volume, di mana masing-masing memiliki koefisien muai yang berbeda. Untuk rumus pemuaian panjang adalah L sama dengan L mula-mula dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T, yang dimana L adalah panjang akhirnya, L0 sama dengan panjang mula-mulanya, alfa adalah koefisien muai panjang, dan delta T adalah perubahan suhunya. Dan untuk pemuaian luas adalah beta sama dengan delta A dibagi A mula-mula dikali delta T, di mana beta adalah koefisien muai luas, delta A adalah perubahan luasnya. A0 adalah luas mula-mula, dan delta T adalah perubahan suhunya. Selanjutnya adalah pemuaian volume, yang dimana rumusnya adalah
Delta V sama dengan V mula-mula dikali gamma dikali delta T. Delta V adalah perubahan volume, V mula-mula adalah V0, dan gamma adalah koefisien muai volume, dan delta T adalah perubahan suhunya. Setelah pemuaian zat padat, kita akan beralih ke pemuaian zat cair dan gas. Nah, di sini bedanya, pemuaian pada zat cair dan gas hanya menggunakan pemuaian volume, yang dimana kita akan mulai dari pemuaian zat cair. Kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Ataupun ketika kita ingin mencari delta V, kita bisa menggunakan rumus delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Yang dimana VT adalah volume akhirnya. Delta V adalah perubahan volume, V0 adalah volume awal atau volume mula-mula. Gamma adalah koefisien muai volume dan delta T adalah perubahan suhunya. Selanjutnya adalah pemuaian zat gas, yang dimana rumusnya adalah VT sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah 1/273 dikali delta T. Ataupun ketika ingin mencari delta V-nya adalah delta V sama dengan 1/273 dikali V0 dikali delta T. Yang dimana VT adalah volume akhirnya, delta V adalah perubahan volumenya, V0 adalah volume awal atau volume mula-mulanya, dan delta T adalah perubahan suhunya. Kenapa di sini kita menggunakan 1/273? Karena itu adalah koefisien muai volumenya. Tahukah kalian bahwa di alam semesta ini tidak ada yang namanya mesin yang benar-benar sempurna? Sehebat apapun teknologi kita, alam selalu meminta pajak berupa energi yang terbuang. Mengapa itu terjadi? Jawabannya ada dalam materi termodinamika dan hukum-hukum termodinamika yang akan kami jelaskan. Yang pertama, apa itu termodinamika? Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari antara kalor, usaha, dan energi dalam pada suatu sistem. Bidang ini diatur oleh 4 hukum dasar, dimulai dari hukum ke-0, yang membahas kesetimbangan termal sebagai dasar pembuatan termometer, yang dimana jika benda A setimbang termal dengan benda B dan benda B setimbang termal dengan benda C, maka benda A dan C juga pasti setimbang termal satu sama lain. Hukum inilah yang menjadi dasar pembuatan termometer. Selanjutnya adalah hukum ke-1, yang membahas tentang kekekalan energi. Pada dasarnya, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya. Kalor yang diberikan ke sistem akan digunakan untuk mengubah energi dalam dan melakukan usaha, yang dimana kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan delta U ditambah W, yang mana Q adalah kalor masuknya, delta U adalah kenaikan suhunya, dan W adalah usaha. Hukum kedua menjelaskan arah alami aliran energi dan entropi, di mana kalor tidak dapat mengalir dari benda dingin ke panas secara spontan tanpa usaha luar, serta menegaskan bahwa tidak ada mesin yang mampu mengubah kalor sepenuhnya menjadi usaha, karena adanya entropi. Entropi ini adalah energi yang terbuang, yang dimana menyebabkan kekacauan energi. Yang terakhir, hukum ketiga menyatakan batasan fisik suatu sistem yang tidak mungkin mencapai suhu nol mutlak. Pada kondisi suhu nol mutlak tersebut, seluruh pergerakan atom akan berhenti total dan entropi mencapai nilai minimum. Sehingga secara praktis, kita hanya bisa mendinginkan suatu benda sangat dingin, namun tidak akan pernah mencapai titik diam sempurna yang benar-benar tanpa energi. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kalor bukan sekedar panas, melainkan energi yang berpindah dan memengaruhi ukuran serta wujud benda. Melalui hukum-hukum termodinamika, kita belajar bahwa energi itu kekal, namun kualitasnya akan selalu menurun seiring meningkatnya entropi atau kekacauan di alam semesta. Memahami prinsip ini, kita dapat membantu menghargai bagaimana teknologi, mulai dari termometer sederhana hingga mesin industri yang kompleks, bekerja berdampingan dengan hukum alam. Baik, sekian dari pembelajaran hari ini.
Kami tutup dengan terima kasih.